Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Raga Trade Story. Pada video kali ini saya mau bahas sebuah saham properti yang harganya masih di bawah Rp500 ya, yaitu saham Summarecon Agung Tbk atau dengan kode emiten SMRA. Nah, ini ada yang menarik, nanti saya bahas ya di dalam video. By the way, disclaimer on dulu, ini bukan ajakan jual beli. Ini hanya saya menyampaikan pendapat dan informasi yang saya tahu terkait saham yang sedang dibahas ya. Oke, nah ini kita bahas dulu awalnya kenapa ini menarik ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Insider ya. Nah, di sini ada pemilik saham lebih dari 5% itu menambah kepemilikannya. Yang tadinya dari 5,3% sekarang menjadi 5,6%. Nah, ini dilakukan oleh Ibu Liliawati Raharjo ya. Dan penambahan saham ini dilakukan secara konsisten dari tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 7 kemarin. Itu ya. Nah, ini tercermin juga sih dari pergerakan sahamnya, di mana dia ada pergerakan yang positif. Nah, kita lihat di sini dan sempat menembus resisten sebelumnya di area 392 ini ya. Nah, ini kita bahas dulu secara garis besarnya ya. Jadi SMRA ini udah mengalami penurunan dari 2024 ya. Nah, itu yang kita tahu ini ya masa resesi lah ya. Sampai terakhir yang paling dalam itu ada di pengumuman tarif Trump. Nah, seperti itu. Nah, lalu pada pergerakannya di pertengahan 2025 sampai dengan kemarin akhir tahun ya, atau tepatnya mungkin di Agustus lah, Agustus dulu kita bahas. Nah, itu mengalami pergerakan yang cukup positif. Nah, ini kalau dilihat dia stop membuat lower low, dia di sini membuat higher high ya. Nah, terus di sini tidak membuat lower low tapi dia bikin higher low yang baru. Nah, lalu di sini juga ditambah lagi dengan higher high, lalu di sini dalam perjalanan mencari lower low-nya mungkin higher low-nya. Nah, tapi di sini bisa kita lihat ya, saat dia ingin breakout ke atas lagi, dia malah berbalik arah dan menembus area higher low sebelumnya gitu. Nah, tapi dia belum menembus area lower low, higher low sebelumnya juga. Nah, di sini nih. Kalau kita lihat ya secara market structure ya. Nah, di sini, nah ini menjadi area yang sangat menarik. Bisa kita lihat di sini menjadi area support yang cukup menarik untuk dipantau, di mana di sini ada reversal ke atas. Dan pergerakannya pun kalau dilihat di sini setelah dia menyentuh area 370 366 ya. Dia langsung balik lagi ke atas. Dan di sini setelah menembus resisten di area 392, dia menembus area EMA-nya, exponential moving average-nya. EMA 21, 34 dan 55 itu ditembus. Dan itu bagus, apalagi ditambah dengan breakout dengan volume ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan ada potensi dia perbalikan tren. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini setelah dia menembus area 21, 34 dan 55-nya, dia langsung membuat apa istilahnya? Pergerakan yang positif. Gitu ke atas. Nih bisa kita lihat ya. Ini uptrend jelas. Nah, lalu setelah dia menembus area EMA 55-nya yang terakhir ini, nah dia kembali downtrend dan di sini cenderung sideways ya. Nah, dan di sini bisa kita lihat EMA 55-nya kembali ditembus ya. Dan di sini ada yang menarik dan bisa kita jadikan pertimbangan untuk melakukan trading ataupun entry di sini. Nah, kalau bisa dilihat ya, ini tadinya ada RBS di sini, resistance become support. Lalu dia bergerak ke atas. Nah, gimana nih kita memanfaatkan momentum ini nih? Nah, kalau dari saya, misalkan dia ada pergerakan untuk kembali lagi ke bawah sini, nah ini area yang cocok untuk entry gitu. Ini untuk skenario pertama ya.
Nah, akan tetapi gimana nih kalau misalkan dia langsung berangkat ke atas? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada area resisten berikutnya di sini. Nah, makanya dia berhenti di sini ya. Terlihat dia melakukan pemberhentian di sekitar area 402 sampai ya 400-an lah ya. 402 sampai 404. Ini kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini gimana kalau misalnya dia terus lanjut gitu dan breakout ke atas? Nah, plannya sama. Tetap saya nunggu pullback-nya dulu. Karena apa? Karena itu artinya saya bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi. Kalau misalkan nanti saya kejar di sini gitu, misalnya udah naik terus saya kejar di atas sini, terus dia tiba-tiba balik arah, nah itu kan saya ya istilahnya memperbesar celah cut loss-nya saya ya gitu. Jadinya kalau misalnya saya mau cut loss, misalkan dia udah tembus ke sini lagi, nah jadinya celah cut loss-nya makin besar gitu, persentase cut loss-nya makin besar. Kalau misalnya saya tunggu dia pullback ke sini, maka potensi untuk cut loss-nya saya lebih kecil untuk persentasenya seperti itu. Nah, jadi skenario pertama saya tunggu dia pullback ke area 390-an ya atau 394. Nah, nanti dari situ saya pertimbangkan untuk entry, atau skenario yang kedua adalah kalau misalkan dia lari ke atas langsung gitu ditembus. Nah, ini tetap saya akan menunggu pullbacknya di area 400 gitu sebelum dia naik ke atas. Ya syukur-syukur kalau misalkan dia pullbacknya itu sampai ke area 390 lagi ya. Nah, itu saya lebih demen lagi. Maka area cut loss saya dan potensial upside-nya lebih besar. Gitu. Nah, sekarang targetnya sampai mana kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan melihat dari historical datanya di chart gitu ya. Nah, ini kelihatan dia tidak menembus higher low sebelumnya nih. Nah, ini bisa jadi ada kemungkinan dia sebenarnya bisa mencapai target di atas dari higher high sebelumnya gitu ya. Nah, cuman ya kita realistis saja dulu dimana kita bisa menentukan target yang paling memungkinkan, yang paling terdekat sini ya. Nah, di sini dimana area ini dia memiliki resisten yang cukup kuat ya di sini. Jadi ada banyak yang melakukan penjualan di area sekitar 468 dan sampai dengan 480. Walaupun sebelumnya juga di sini ada pullback sebelumnya ya di sini ya. Nah, ini di area 450. Nah, ini bisa jadi area yang perlu diwaspadai juga untuk teman-teman melakukan pertimbangan melakukan penjualan ya gitu. Nah, jadi ini target area yang kira-kira bakal disentuh oleh saham SMRA seperti itu. Nah, oke. Kita bahas broker summary-nya. Untuk broker summary-nya kita lihat dari tanggal 12 Desember kemarin ya. 12 Desember 2025 sampai dengan Januari 9 2026. Di mana PD sudah melakukan akumulasi sebesar 850.007 lot dengan nilai 32 miliar ya. Dan sedangkan di sini ada outflow dari asing, kebanyakan mungkin dari KZ, AK, BK tuh. Nah, gitu. Tapi ya kalau dilihat di sini ini masih akumulasi ya. Akumulasi besar yang dilakukan oleh PD gitu, dan di bawahnya menyusul ada GR, SQ, DX dan lain-lain. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat broker flow-nya dari tanggal 12 kemarin udah kelihatan jelas lah ya siapa yang ngumpulin paling banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, PD itu akumulasinya besar sekali. Dan terlihat pergerakannya ini sepertinya PD yang mengakumulasi seperti itu. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, kalau dari saya, saham SMRA ini masih menarik untuk dipantau, di mana saya mungkin akan melakukan pertimbangan untuk melakukan trading di sini ya. Mana ada titik-titik entry yang saya incar di area 392 apabila dia turun pullback ke bawah ya. Atau di area 400 kalau misalkan dia breakout ke atas dan saya tunggu pullbacknya di bawah seperti itu. Nah, secara technical analisis dia sudah tembus EMA-nya dari 21, 34 dan 55, dan itu bisa menjadi potensi uptrend yang menarik, dimana potensi upside-nya itu bisa sampai di 450, bahkan bisa sampai ke 470 dan ke atas gitu.
Lalu secara Broksum juga ya, akumulasi dilakukan oleh PD, di mana PD itu digunakan oleh pemilik saham yang lebih dari 5% tadi ya. Secara insider kita lihat dari tanggal 12 Desember sampai dengan 9 Januari 2026 ya. Nah, ini tadi. Nah, oke. Mungkin segitu aja ya terkait pembahasan saham SMRA ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau teman-teman suka jangan lupa like dan share dan subscribe ya ke channel Raga Trade Story. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam melakukan trading di bursa saham Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.